Selama 19 tahun, Masri Amri Pasaribu hidup dalam dunia yang hening. Ia tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa duduk, bahkan untuk mengambil nasi sendiri. Di Dusun 4, Desa Kuta Tengah, Kecamatan T4 Nempu, Kabupaten Dairi Sumut, ia bertahan hanya dengan satu pegangan. Ibunya, namanya Ibu Saryana Borusaragi, 66 tahun. Lansia, kurang sehat. Setiap hari ia bekerja ke ladang orang sebagai petani. Upah seadanya untuk membeli beras dan obat. Harapan pernah muncul. Beberapa kali aparat desa datang, tapi hanya meminta fotokopi KK. Petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Dairi juga pernah datang, hanya memfoto Masri. Sejak suaminya meninggal, semua beban ada di pundaknya. Makan, mandi, memakaikan baju, menyuapi, semua ia lakukan sendiri. Padahal Masri masuk kategori ganda, penyandang disabilitas berat, dan yatim. Secara aturan, ia berhak atas PKH disabilitas, bansos tunai, bantuan sosial disabilitas, bahkan RTLH dan program baksos lainnya. Tapi, 19 tahun berlalu, bantuan itu tak pernah sampai. Bagaimana jika saya sakit? Pertanyaan itu yang paling menyayat. Ini Masri bisa bertahan karena ada ibunya. Bagaimana jika saya sakit? Siapa yang kasih makan? Siapa yang mengerti isyaratnya? Di usia senja, Ibu Saryana masih harus memikul beban yang seharusnya dipikul negara bersama. Masri 19 tahun menunggu negara hadir, menunggu ada tangan yang mengulurkan bantuan sekecil apapun. Karena bagi mereka, bantuan kecil itu berarti dunia. Kisah Masri adalah tamparan. Negara punya data, ada kakak, ada nik, ada petugas yang datang memfoto, tapi data di kertas belum tentu sampai ke orang yang paling membutuhkan. Ini bukan soal tidak ada anggaran. Skema bantuan untuk disabilitas dan yatim piatu sudah jelas. PKH, bansos, RTLH, anggarannya ada. Yang tidak ada adalah hati dan kesungguhan untuk memastikan bantuan itu mendarat. Di mana fungsi pendamping desa, di mana peran Dinas Sosial Dairi. Jika pendataan hanya berhenti diminta KK dan foto, maka itu bukan pendataan, itu formalitas. Jika ada warga disabilitas berat selama 19 tahun tidak tersentuh satupun bantuan, maka sistem kita gagal. Gagal di tingkat desa, gagal di tingkat kabupaten. Pemerintah tidak boleh hanya bekerja untuk yang bisa protes, yang bisa datang ke kantor, yang bisa bersuara. Pemerintah wajib hadir untuk yang paling lemah. Untuk Masri, untuk Ibu Saryana, karena mereka juga warga Indonesia, mereka punya kakak. Berarti mereka berhak dapat bantuan selayaknya orang lain. Negara tidak boleh kalah cepat dengan usia Ibu Saryana. Jangan sampai bantuan datang saat sudah terlambat. Kepada Pemkab Dairi, Dinas Sosial, dan Pemdes Kuta Tengah, segera lakukan verifikasi dan validasi data Masri Amri Pasaribu. Masukkan ke DTKS. Salurkan bantuan PKH disabilitas, bansos, dan RTLH yang menjadi haknya. Hadirkan pendamping untuk memastikan Masri mendapat perawatan layak. Dari Dairi, Baslan Naibaho, BBTV melaporkan.